Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Eh, kita lanjutkan pembahasan kita kitab At-Tuhfatus Saniyah di Syarahil Muqaddimatul Ajurmiyah li Syaikhi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya rahimallahu taala. Ya, kita masih pembahasan ma'rifah pada bab tentang naat ya, tentang tawabi yang pertama yaitu naat. Disebutkan bahwa naat itu ada dua macam, naat hakiki dan naat sababi. Lalu disebutkan hukumnya. Naat hakiki mengikuti man'ut dari empat hal, ikuti i'rabnya, ikutin ta'innya. I'rab itu marfu mansub majrur, ta'in itu ma'rifah nakirah. Lalu mengikuti nau'nya, jenisnya, dan mengikuti adatnya, bilangannya, mufrad musanna jamaknya, ya. Jadi mengikuti empat hal tersebut. Sedangkan kalau naat sababi mengikuti i'rab dan juga mengikuti ta'innya ma'rifah nakirah. Adapun jenisnya justru mengikuti setelahnya, mengikuti ma'mulnya. Kalau bilangan selalu dalam tunggal gitu. Nah, di situ disebutkan mengikuti ta'yin ma'rifah nakirah. Nah, maka muncul pertanyaan ma'rifah nakirah itu apa? Lalu dijelaskan oleh beliau Shahib kitab Al-Muqaddimatil Ajurumiyah. Ya. Nah, kemarin sudah kita baca ma'rifah itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah domir ya. Domir sudah kita bahas. Terus yang kedua adalah eh, isim alam Alam. ya. Yang ketiga isim mubham yang ada dua, ya isim isyarah dan isim mausul, dan sudah dibaca dan belum dijelaskan kalau nggak salah pembahasannya wa ammal ismul mausul yang di situ ya. Betul ya? Iya. Ya, baik. Ah, Masya Allah. Ya, wa amma qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa ammal ismul mausul, dan adapun isim mausul kemarin sudah dibaca. Nah, tinggal dibaca dan uraikan kembali. Bahwa mayadullu ala muayyanin, dia sesuatu yang menunjukkan kepada muayyan, sesuatu yang sudah tertentu, biwasitati jumlatin, dengan perantaraan jumlah, au shibhiha, ataupun shibhnya, shibh jumlah, jar majrur atau zaraf, tuzkaru ba'dahu albatta, yang disebutkan secara pasti setelahnya. Jadi setelah isim mausul pasti namanya silah mausul, waktu sama silatan ya. Dan disebut dengan silatul mausul. Watakunu, dan silah tersebut mustamilatan, mengandung ala domirin, kepada satu domir yotobiqul mausula, yang sesuai dengan mausul, sama aidan, dan disebutkan dengan aid. Jadi dalam pembahasan isim mausul ada tiga rukunnya ya. Pertama adalah isim mausulnya, terus yang kedua adalah silahnya, baru ada aid nih. Ya, jadi aid ini berada di sila yang dia yang sesuai dengan mausul ya, jenis dan juga bilangannya. Kalau misalnya eh, kalau si mausulnya mufrad mudzakkar misalnya alladzi, maka aidnya pun harus sama gitu. Kalau si mausulnya muannas mufrad maka allati ya misalnya, maka dia mesti juga aidnya muannas mufrad gitu. Kalau jamak juga jamak dan seterusnya begitu ya. Dan silah itu bisa bisa apa?
bisa bentuknya syibul jumlah ismiyah, juga bisa jumlah fi'liyah. Seperti misalnya seperti alladzi abuhu imamun, yang ayahnya seorang imam. Nah, di sini ini isim mausul, ini nah, isim mausulnya. Nah, ini setelahnya adalah silahnya, silatul mausul, yang bentuknya adalah jumlah ismiyah. Nah, ayatnya mana? Ayat yang punya ini, ya, yang ayat namanya. Ya, kembali kepada allazi gitu, ya. Dia harus sesuai begitu. Atau kalau misalnya jumlah fi'liyah bisa misalkan allazi jalasa, yang telah duduk atau yang tadi duduk gitu. Nah, ini allazi adalah isim mausulnya. Nah, ini silah mausulnya, jumlah fi'liyah. Mana silah mausul aidnya adalah fa'il yang jelas domir mustatir huwa itu. Nah, ini adalah aid begitu. Atau syibul jumlah, misalnya allazi fil masjid, yang ada di masjid. Nah, kalau ditanya alladzi, ini si isim mausul, ya, isim mausul. Silahnya adalah fil masjid. Ayatnya mana? Ada yang bisa jawab? Mahzub ya Ustaz. Mahdzuf, takdirnya apa? Kainun. Dikit lagi. Kan domir. Eh, Alladzi huwa oh iya, kainun Wak. fil masjid. Jadi jumlah isminya juga Hmm. kembalinya gitu, ya. Jadi mahdzuf. Oh, nggak bisa kainun doang atau huwa saja Ustaz. Kan dia mesti domir. Itu mesti domir. Jadi huwanya itu, huwa Ya, kainun maksud. atau huwa mewujudun gitu. Oh, tetap harus ada domirnya ya. Harus bentuknya domir, ya. Kalau domir aja, alladzi huwa fil masjid. Berarti sudah lengkap, udah huwanya itu langsung gitu. Oh, bisa ya berarti ya. Betul. Jadi aid itu bisa nampak, bisa nggak nampak ya, bisa mahdzuf gitu, bisa Hmm. ya. Atau bisa juga tadi ininya dzaraf ya, alladzi amamal masjidi, sama alladzi huwa kainun amamal masjidi, bisa gitu ya. Nah, ini si mausul harus setelahnya pasti setelah mausul, dan harus ada aid nih yang sesuai dengan mausulnya, yang yutabiqul mausula fi naw'ihi wa fi adadihi itu, ya. Jelas habis ini? Ustaz, kalau yang alladzi fi sudurinas, jadi Alladzi yuwas, iwaswisunya itu silahnya ya. oke. Yang mana aid nih? Iwasu fi sudurinas, alladzi itu isi mausulnya, yuwaswisu itu silah mausulnya, ya. Aidnya mana? Aidnya domir mustatir takdiruhu wa. Betul, fa'il dari waswisu. Hmm. Wasa yuwas wisu kan itu fi'il ya. Fi'il rubai deh. Gitu ya. Ya, Ustaz. Taib. Jadi gitu ya. Jadi ada 3 rukun. Jadi isim mausul, silah, dan aid nih. Walahu alfadhun muayyanatun. Ada beberapa lafadz. Aydon juga. Wahiyallati, ada allati. Lil mufradil mudzakkar. Ada wallati, allati. Lil mufradatil muannasati. Ada alladzani atau alladzaini, disebutkan dua karena memang mu'rab di hukumnya ya. Dia mulhaq bil musanna. Atau allatani, allataini kalau mansub majrurnya, alladzina untuk jamak, li jam'i dzukur, wa tadi lil musannal muannasi. Terus ada wallai, awallati, ada dua. Untuk li jam'i linas ada dua, wallai dan wallati. Bahkan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik disebutkan ada empat,
Ada allai, allati, terus allai dan allati tanpa ya sukun pendek bacanya. Begitu. Ya, untuk jamak perempuan ada empat. Kalau jamak laki-laki, li jam'il dzukur cuma satu alladzina dah kelar ya gitu. Ada pertanyaan? Itu yang mu'rab tadi yang musanna saja ya Ustaz. Betul, alladzani dan allatani. Selebihnya mabni Iya. ya. Terus ada lagi si mausul yaitu kata ma dan man ya. Kalau ma ini li ghairil akil, man lil akil dan bisa digunakan untuk apa aja? Bisa untuk musanna, apa mufrad, musanna, jamak bisa. Bisa muzakkar mana sama, nggak ada bedanya gitu ya. Kalau ma dan man jadi mustarok dia, nggak mukhtas tapi mustarok begitu. Ma di Baik. situ artinya apa, Ustaz? Apa Ma ya? apa? Betul. Misalkan Hmm. fahim tuh ma syarahal ustazu. Ma syarahal ustazu. Saya paham apa yang dijelaskan Ustaz. Ma di situ sih mausul. Alladzi fahim tuh alladzi syarahal ustaz gitu. Jadi ma tuh si mausul. Jadi ma al mausulah Hmm, gitu ya. Ustaz. Kalau man juga bisa. Misalnya misalnya seperti kalimat uhibbu man a'tani alkitab hadzal kitab misalnya. Saya mencintai orang yang memberikan saya kitab ini gitu. Ini man ini isi mausul ma mausulah. Saya mencintai orang yang memberikan saya kitab ini begitu ya. Jadi man yang bisa mausulah ya. Begitu, begitu. Baik itu tiga isim yang ma'rifah, domir, alam dan isim mubham. Mubham bisa isim isyarah dan isim mausul. Gitu. Sebentar mohon maaf ya. Ustaz, kalau yang man dalladzi yashfa'u itu gimana, Ustaz? Man dalladzi Mohon maaf Bu, tadi sebentar keluar. Ada apa Ibu? ah, kalau yang man dalladzi yashfa'u indahu min ni'matin tujza. Itu man dalladzi dal itu gimana itu, Ustaz? Itunya, Oke, uraiannya. emang ayatnya gitu Bu. Mandalladzi yashfa'u indahu min ni'matin Iya tujza. kan? Oh itu ayat kursi ada perasaan itu. Eh, Mandalladzi itu yashfa'u yang indahu surat illa bi'idni. Al-Lail. Oh, Eh, surat Al-Lail itu yang terakhir, Ustaz. iya. Bentar, saya cek dulu. Penasaran. Coba. Saya lupa itu. Saya lupa juga, Ustaz. Ya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Oh, itu ya salah berarti ya. Iya, Berarti itu kalau yang ayat mandalladzi kursi ya, yashfa'u Ustaz ya. indahu illa bi'idni, itu mah ayat kursi. Eh, Nah, itu uraiannya gimana itu, Ustaz? Man dzalladzi Mana si mausul yashfa'u. itu? Man itu isim mausul kan? Man Betul. dzalladzi itu kan? Bukan isim istifhamiyah maksudnya. Oh, itu istifham. Betul. Sama seperti madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik begitu. Ya. Oh, berarti nggak masuk
pembahasan ini ya Ustadz? Nggak masuk. Dia mannya, mannya, man is- eh, Man istifhamiyah dia. mausul. Kalau itu istifhamiyah, kalau ini mausulah. Memang kata mak sendiri, bahkan Hmm, mak termasuk ma ya, mak itu maknanya banyak. Jadi man iya. itu bisa ma istifhamiyah, bisa ma mausulah, bisa ma syartiyah gitu. Kalau ma lebih banyak, ada 12 makna dia. Hmm, Oke, kita lanjut baca ya. Wal qismur rabi'u. Siapa yang baca nih? Silakan. saya boleh Ustadz. Boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismur Rabi'u. Al-Mahalli. Muhalla, Muhalla bil alifi wal lami wa huwa kullu ismin taronat bihi alif lam. Fa'afadat hut ta'rifu. ta'rifa. Ta'rifu. Fa'ad- Fa'afadat hut ta'rifa. Nahu ar-rajulu wal kitabu wal gulamu wal jariyatu. Oke, silakan Ibu Bagian mulai. keempat. Al-muhalla itu apa Ustaz? Yang diisi, astagfirullahaladzim. Sebentar Bu ya. Yang di Sebentar Bu, mohon maaf. Oke, silakan Ibu diterjemahkan. Wal qismur rabi'u, macam yang keempat dari isi ma'rifah. Al muhalla bil alifi wal lami, yang di apa namanya, yang diisi dimasuki ya. Di, alif lam gitu. Terus wahwa, dan dan dia setiap isim yang ada korin ada yang menandanya hanya alif lam, maka memberikan faedah pengertian ya, tak enggak tarif, ta'rif itu ma'rifah maksudnya. Memberikan ini ma'rifah gitu, ta'rif. memberikan pengertian ma'rifat, memberikan pengertian ma'rifat seperti ar-rajulus, seorang lelaki, wal kitabu, kitab, wal gulamu, anak anak laki-laki, anak, wal jariyatu, jadi apa, pembantu, Jadi ya, budak perempuan bisa. perempuan, ya, Baik. budak Nah, perempuan. jadi yang keempat, wal qismur rabi'u al muhalla bil alif wal lam. Wa huwa kullu ismin yaqtaranat bihi al fa'afadat ta'rif. Jadi setiap isim yang di situ dimasuki alif lam dan dia memberikan faedah ta'rif. Ta'rif itu maksudnya lawan dari tankir ya. Jadi memakrifahkan gitu. Ya, bukan ta'rif definisi tapi memakrifahkan gitu. Dan eh, sudah kita tahu ya, jadi sudah dimasuki alif lam itu berarti mananya beda. Rojulun dengan arrojul itu beda.
Rajulun itu seorang laki-laki yang masih nakiroh, masih belum diketahui, belum takyinnya belum jelas yang mana. Tapi kalau sudah disebutkan ar-rajulu Hmm, maka sudah jelas, sudah ma'rifah, sudah laki itu. ditentukan mana yang laki-lakinya begitu ya. Begitu. Begitupun Alkitab, Al-Gulam dan Al-Jariyah. Dan di sini fa'afadatuhu ta'rif yang dia memberikan faedah ta'rif, memakrifahkan. Karena memang ada alif lam yang tidak memberikan ta'rif ya, hanya zaidah saja seperti kata Al-Abbas. Al-Abbas ini Pak ada alif lam, dia alif lamnya bukan alif lam ta'rif, tapi alif lam zaidah saja gitu. Karena tanpa alif lam pun Abbas itu sudah ma'rifah. Karena masuknya si malam, begitu. Jadi alif lam di sini masuknya adalah alif lam yang bukan dimaksud di sini al muhalla bil alif wal lam, melainkan dia hanya zaidah saja, begitu. Ya. Oke, ini yang keempat. Terus yang kelima wal qismul khamisu, silakan yang membaca, Saya baca Ustaz. silakan Ibu. Wal qismul khamisu al ismu udhifa ila wahidin minal arba'atil mutaqaddamati fakta sabat ta'rif minal mudhafu ilaih. Bagian yang kelima yaitu isim yang disandarkan pada salah satu dari empat yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga menghasilkan takrif eh, dikenali da- dari yang disandarkan kepadanya. Contohnya gulam muka, eh, eh, gulam milik eh, domir anta. Wa gulamu Muhammadin, gulam kepada isim alam Muhammad. Wa gulamu hadar rajul, gulam disambung dengan isim isyarah eh, lelaki ini. Wa alladzi zarona ams, gulam disambung dengan isim mausul. Wa gulamul ustad, gulam disambung dengan alif lam ta'rif. Baik, ya. Wal qismul khamisu yang kelima ini alismul ladzi udhifa ila wahidin minal arba'atil mutaqaddimati. Jadi setiap isim yang didofakan kepada empat yang sudah disebutkan, ya. Empat yang disebutkan yang pada dasar ada lima semuanya ya. Fakta sahabat ta'rif, maka dia mendapatkan faedah ta'rif minal mudhaf ilaih daripada mudhaf ilaihnya. Seperti misalnya gula muka. Tadi disebutkan yang pertama itu adalah domir. Maka setiap domir, setiap isim yang diidofakan kepada domir seperti gula muka, dia menjadi ma'rifah. Gitu ya, gulamnya menjadi ma'rifah disebabkan karena diidofakan kepada ma'rifah maka ma'rifah juga. Jadi kecipratan ma'rifah juga gitu istilahnya. Ya. Nah, yang kedua tadi isim alam bisa juga dia diidofakan kepada isim alam seperti gulamu Muhammadin. Nah, ini gulamnya dia ma'rifah karena diidofakan kepada Muhammad yang merupakan ma'rifah disebabkan dari isim alam. Wa gulamu hadzal rajuli juga sama diidofakan kepada isim isyarah yang termasuk bagian dari isim mubham yang tadi ya, isim isyarah. Wa gulamul ladzi zarona amsi juga sama, gulam yang diidofakan kepada ladzi isim mausul yang bagian dari isim mubham. Wa gulamul ustadi dan juga sama diidofakan kepada isim yang di al muhalla bil alif wal lam gitu ya. Jadi setiap isim yang diidofakan kepada ma'rifah maka ma'rifah juga seperti itu ya. Nah, ini macam yang ke-6 kalau susunan isim isyarahnya dan isim mausul dipisahkan, kalau digabungkan menjadi mufham menjadi yang kelima. Jadi totalnya ada 5 atau 6 gitu ya. Baik. Lanjut. Wa a'rafu hadhil ma'arifi, silakan. Silakan membaca. Boleh Sandra, boleh baca. وأعرف هذه المعارف Ma'arifi. معارف بعد لفظ الجلالة الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة اسم الموصول ثم المحل بأل ثم المضاف إليها. Oke, silakan terjemahkan. Uh, diketahui dan isim ya ma'rifah-ma'rifah ini ya maksudnya
Itu Hmm. diketahui setelah Nah, setelah ini lafzul jalalah. a'rafu itu isim tafdil. Jadi isim yang paling ma'rifah di Oh, antara yang ma'rifah gitu. iya. Oke, oke. Isim yang paling ma'rifah di antara isim ma'rifah itu setelah lafzul jalalah, yaitu kemudian isim alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian yang dikenai alif lam, dan kemudian yang diidhafahkan kepadanya. Baik, Wal barakallahu. mudhafu, Terus lanjut gak? ya, lanjut dikit lagi. Wal mudhafu fi rutbah, ini rutbah bukan? Betul. Fi rutbatil mudhafi ilaihi ilal mudhafa ilal dhamiri fa innahu fi rutbatil alami wallahu a'lam. Dan mudhaf pada posisi mudhaf ilaih kecuali mudhaf yang domir ya maksudnya. Yang didofakan kepada domir. Oh, yang diidhofahkan kepada domir maka dia masuk ke dalam isim alam. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Tadi sudah disebutkan urutan isim ma'rifah dari 1 sampai 6. Nah, sekarang kita lihat dari segi kekuatan ma'rifahnya. Jadi lebih spesifik, lebih yang mana gitu ya. Seperti itu. Nah, sini disebutkan sedikit faedah dari penulis kitab Tuhfatus Saniyah. Wa a'rafu hadil ma'rifi, dan isim-isim ma'rifah. Ma'rif jama dari ma'rifah. A'rafunya isim tafdil ya. Jadi yang paling ma'rifah itu adalah ba'dal lafdzul jalalati, setelah lafdzul jalal ad-dhamir. Jadi di sini bisa diketahui bahwa kata yang paling ma'rifah di antara semua kata dalam bahasa Arab adalah isim lafdzul jalalah ya, lafadz Allah. Karena memang betul-betul satu gitu, nggak ada yang lain gitu. Ya. Allah yang menjaga langsung namanya, nggak ada yang sama gitu ya. Nah, ini termasuk pendapatnya As-Sibawai gitu. Sibawai. Nah, baru kemudian pada peringkat yang selanjutnya ada tingkat selanjutnya adalah domir. Kemudian isim alam, wa summa ismul isyarati, kemudian isim isyarah, summal ismul mausulu, kemudian isim mausul, summal muhalla bil alif wal lam atau bi'al, summal mudhaf ilaih, kemudian isim yang didafakan kepada yang semuanya tadi. Nah, di sini kalau isim yang didafakan kepada isim ma'rifah dia kedudukannya sama. Kalau di isim yang didafakan kepada isim alam berarti kedudukannya seperti isim alam. Ya, dari segi kekuatan ma'rifahnya. Kalau yang didafakan kepada isim isyarah maka isim isyarah. Kecuali kepada isim yang didafakan kepada dhamir tadi. Ya, tadi disebutkan wal mudhafu fi rutbatil mudhaf ilaih. Jadi mudhaf yang didafakan kepada mudhaf ilaih itu maka sama tingkatannya. Kecuali didafakan kepada domir, dia bukan kekuatannya sama seperti domir, melainkan kekuatannya pada setara dengan isim alam begitu. Dan ini memang ada satu satu di satu pembahasan, ulama memang beda pendapat urutannya ya. Ada yang mengatakan isim alam itu lebih ma'rifah daripada isim domir gitu. Saya lupa pendapatnya siapa, tapi ada satu perbedaan pendapat seperti itu. Yang paling ma'rifah itu apa? Apakah isim alam atau domir gitu. Tapi dalam kitab ini disebutkan yang paling ma'rifah itu ya itu adalah domir ya, seperti itu. Baik, ini isim ma'rifah ya. Ada 6 berarti. Silakan yang mau diskusi, Ustadz mau tanya Ustadz. boleh. Ustadz, al-mudhofi fi rotbatil mudhofi ilai itu apa maksudnya? Kalau tuh paham, terus contohnya. Oke. Tadi kan disebutkan isim ma'rifah ada ini ya, urutannya ya. Pertama apa? Domir ya. Ma'rifah tadi ya, Yang domir, kedua, isim alam ya. alam, Malam ya, Tiga, isim mubham isim isyarah. Syarah. Terus isim roh, isim alismul mausul, mausul. Terus yang kelima, yang ada alif lam. Kan ini urutannya begitu ya. ya, Nah, sekarang kalau isim ya. yang isim didofakan kepada ma'rifah itu kedudukannya mana? Apakah yang keenam atau gimana? Nah, dia tergantung idofahnya kepada siapa. Kalau didofakan kepada isim alam, maka dia setara dengan isim alam. Gitu. Hmm, Kalau hmm, didofakan kepada isim isyarah, maka dia setara dengan isim isyarah. Kalau isim itu didofakan kepada isim mausul, maka dia setara dengan isim mausul.
Kalau didafakan kepada alif lam maka setara didafakan kepada alif lam. Kecuali kalau didafakan kepada domir dia setara dengan isim alam bukan isim kepada domir bukan begitu. Saya baru banget Iya. kemarin tuh dengar Oh, gitu. ngaji di mana di Mahathir Ilmu Malik kali. Nah itu pembahasannya bagus tuh. Siapa saya lupa tuh wallahu alam ya dosanya banyak banget. Jadi kenapa di sini pembahasan isim didafakan kepada domir itu setara dengan isim alam gitu, bukan kepada domir bukan. Padahal itu masuk banget itu, cuma saya lupa itu penjelasannya gimana. Nanti saya cek dah di pembahasan apa gitu. Yang saya ingat sih pembahasan sorof kitab Unwanul Zorfi yang saya ingat tuh. Nanti kalau saya dapat insya Allah dijelaskannya. Jadi gitu Bu. Jadi mudof kepada mudof ilaih itu setara dengan mudof ilaihnya. Maaf, mudof itu setara dengan Iya, betul. mudof ilaih kecuali yang domir gitu ya. Begitu ya. Ini Iya, tingkatan dari baik, Ustaz. kekuatan makrifahnya ya begitu maksudnya. Oh iya, Ustaz. From Ustaz. Afwan. Oke, kalau nggak ada lagi, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang nakiroh ya. Nakiroh ini gampang, pokoknya selain yang makrifat tadi, dan dia bisa dimutlakan kepada semuanya dalam kata tersebut, dan dia salihun layak dimasuki liver nanti insya Allah dia agak ringkas, hanya 3 alinea saja. Baik, untuk pembahasan nahu kita cukupkan sampai sini. Selanjutnya kita lanjut pembahasan ilmu sorof. Wallahu a'lamu bishawab.